أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal Islam sudah lama. Tapi yang kita sering dari Rasulullah SAW, dia bersabda, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya bahwasanya saya diutus ini semuanya adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan akhlak tersebut ada 3. Pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya adalah akhlak kepada nabinya, dan ketiga kalinya adalah akhlak kepada semua makhluk. Akhlak kepada Allah itu adalah bertauhid, beriman dan bertakwa. Itulah akhlak kepada Allah. Seseorang yang tidak beriman dan tidak bertakwa serta tidak bertauhid pada Allah, maka dia tatkala kembali pada Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun juga, karena dia tidak berakhlak atau beradab sopan santun kepada Allah dengan yang baik. Oleh karena itu dia kembali pada Allah akan menjadi orang yang merugi serugi-ruginya. Dan Allah telah berfirman demikian tadi, tidak akan diterima seseorang bagaimanapun amal solihnya, bagaimanapun tinggi amal solihnya, tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, tidak akan diterima amal kebaikannya. Hal itu telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada paman-paman Nabi, kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Pamannya seperti Abu Thalib, itu dia amal ibadahnya, amal kebaikannya itu tatkala memperjuangkan Islam luar biasa dia. Di saat-saat kesulitan Rasulullah berdakwah, mentoknya apabila sudah orang-orang kafir itu bertemu dengan Abu Thalib. Tapi karena akhlaknya kepada Allah yang tidak benar, Abu Thalib tersebut, sekalipun dia membantu Rasulullah, sangat gigih dalam perjuangannya, dan orang-orang kafir sebagaimana kita ketahui tadi mentok kalau sudah berhadapan dengan Abu Thalib, tidak akan bisa. Sampai suatu saat orang-orang kafir itu dia mengajukan pada Abu Thalib, yaitu seorang anak, untuk dipelihara. Kemudian karena Muhammad atau Nabi Muhammad Rasulullah SAW selalu menghina Tuhan mereka, ingin dibunuh. Tapi Abu Thalib menjawab, kamu enak saja. Anak yang saya pelihara sejak kecil kamu bunuh, kemudian saya suruh melihara anak-anak kamu. Anak kamu suruh melihara saya. Enak saja kamu, tidak bisa. Itulah diantara mentoknya orang-orang. Ini perjuangan Abu Thalib luar biasa. Tapi tidak dia dasari dengan akhlak, budi pekerti, adab, sopan santun yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Maka tatkala dia meninggal, dia kembali kepada Allah SWT, dia bagaimana? Dalam keadaan merugi serugi-ruginya, dia masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua kali adalah adab kepada Nabi Yuna kita Muhammad SAW, yaitu dia yang disebutkan dalam syahadat Rasul, itulah namanya ittiba, mengikuti Rasul SAW, mencintai Rasulullah SAW. Kalau tidak mencintai, maka dia tidak mengikuti Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah teladan yang paling sempurna. Artinya apa? Teladan di dalam mendekatkan diri pada Allah SWT. Barang siapa mencari teladan, mencari pengikutan, ikut-ikutan pada orang lain, dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah Allah wahyukan dari Rasulnya, maka tidak akan diterima. Ketiga kalinya adalah adab, sopan santun atau akhlak terhadap sama manusia, terhadap sama makhluk. Makhluk itu banyak sekali. Ada sama manusia, ada kepada malaikat, ada kepada binatang, ada kepada jin, ada kepada makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Manusia pun itu ada banyak, ada orang tua, ada anak-anak, ada tetangga dekat, saudara sekandung, ada tetangga yang tidak beriman, ada tetangga yang beriman, dan seterusnya. Itu berbeda semuanya, tidak sama. Akhlak kita kepada kedua orang tua tidak bisa disamakan dengan akhlak kita pada anak-anak. Adab sopan santun suami istri, suami tidak bisa disamakan dengan adab sopan santun pada anak. Istri juga demikian, adab sopan santunnya pada suami tidak bisa disamakan dengan adab sopan santunnya kepada suami. Jadi berbeda. Itu kalau disamakan itu, kalau Allah menyamakan akhlak budi pekerti kita kepada Allah sama dengan manusia, dikatakan oleh Allah, apa itu dalam surat Bayyinah itu ada ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di atas daratan ini. Itu kata Allah SWT. Seseorang perempuan, seorang suami istri umpamanya, adab sopan santunnya pada anak disamakan dengan istri. Istri juga mengatakan demikian, bapak itu adab sopan santunnya seperti binatang, seperti kambing, gitu, seperti ayam, demikian. Sebaliknya demikian juga, istrinya itu adabnya pada suaminya samakan dengan anaknya. Itu nanti suaminya mengatakan pada istrinya juga akan mengatakan demikian tadi. Jadi bagaimana ibu itu seperti wedhus, seperti ayam, seperti dan lain sebagainya. Itulah dia. Jadi tidak bisa disamakan adab sama kepada tetangga muslim berbeda dengan tetangga kafir. Terhadap anak-anak berbeda dengan kepada hamba-hamba dan lain seterusnya. Demikian itulah adab sama manusia. Adab sama malaikat berbeda. Adab kita dengan manusia tidak bisa disamakan. Adab sama malaikat itu kita jauh belum ketemu, belum pernah. Jadi bagaimana diterangkan oleh Allah, bagaimana suruh beriman kepada malaikat, dan itu bukan putri-putri Allah, adalah tentara-tentara Allah. Jadi itulah perbedaan akhlak-akhlak demikian. Jadi akhlak kepada sama makhluk manusia itu berbeda. Suami istri berbeda dengan tetangga, dengan anak-anak, dengan yang lainnya berbeda. Kepada malaikat berbeda dengan suami, pada istri juga demikian juga. Pada setan juga demikian juga, kepada jin juga demikian juga, kepada binatang juga demikian, tidak bisa disamakan.